Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 13 dan 14. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini kita tahbiskan dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Meskipun kita belum bisa beribadah secara komunal seperti biasanya di gereja karena pandemi virus corona, tetapi kalau saat ini kita masih bisa beribadah secara online bersama keluarga kita masing-masing di rumah, itu semua adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Karena itu di awal ibadah ini, mari kita naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Sungguh besar Kau Allahku. Kidung puji-pujian Kristen nomor 14 kita nyanyikan bersama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan. Marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Sungguh besar Kau Allahku di tempat yang maha tinggi. Kami datang di pagi hari ini untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dan nafas kehidupan sampai dengan hari ini yang masih Engkau anugerahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan,
Begitu banyak hal yang kami lakukan, mendukakan hati-Mu Bapa, mendukakan hati sesama kami. Melalui sikap kami, tindakan kami, tutur kata kami. Ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak datang di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini. Untuk menaikkan pujian kami, untuk menaikkan doa-doa kami, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah di pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ku bersyukur ia tebusku. Kidung Puji-pujian Kristen nomor 49 kita nyanyikan bersama. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur ia dengarku. Bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Jemaat dipersilahkan berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Penguraian firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Marlon Lahope dengan tema Aku akan membimbingmu. Saudaraku, jika bukan Tuhan yang membimbing kehidupan kita, maka akan berjalan tanpa arah dan tanpa Allah, sehingga berujung kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Oleh sebab itu, berikanlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan Kidung Puji-pujian Kristen nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan.
dipanjatkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Kepada penginjil Marlon Lahope disilahkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mempersiapkan perenungan firman Tuhan dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk hal itu, ya Tuhan. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, persiapkan hati dan pikiran kami, persiapkan kehidupan kami Bapa, agar firman yang kami baca dan yang kami renungkan mengubahkan kehidupan kami, menguatkan semangat kami, dan meyakinkan kami bahwa Tuhan terus membimbing kami. Tolong hamba-Mu Bapa yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Allah Roh Kudus menolong dan menguasai hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah kerinduan hati Tuhan bagi kami. Bapak berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, saya sebenarnya ingin menyapa apa kabar, namun karena nanti pertanyaan saya akan bertepuk sebelah tangan karena kita sedang ibadah streaming. Jadi doa dan harapan saya adalah Ibu Bapak, Saudara-saudari semua berada dalam keadaan yang baik-baik dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berdasarkan dari firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya ralat, Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Ibu Bapak boleh menyimak di Alkitab kita masing-masing atau di layar handphone, laptop yang sedang Bapak Ibu gunakan untuk kita beribadah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjanji berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sekian jauh firman Tuhan yang disebut berbahagialah ia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibu bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Aku akan membimbingmu. Sekali lagi, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Aku akan membimbing. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, salah satu hobi saya adalah naik gunung. Belasan tahun yang lalu waktu saya sedang duduk di bangku mahasiswa mengambil S1 biologi, saya bergabung dengan dua organisasi mahasiswa. Yang pertama organisasi bidang kerohanian, yang kedua pencinta alam atau yang kita kenal sekarang dengan Mapala. Nah saudara-saudara, untuk menjadi seorang anggota Mapala, kita harus melewati 3 kali Dikdas. Dikdas adalah pendidikan dasar. Nah di dalam pendidikan dasar ini kita diajar teknik membaca kompas, teknik membaca peta, bagaimana cara membedakan buah yang bisa dimakan, buah yang tidak bisa dimakan, bagaimana cara membedakan daun yang bisa dimakan, yang mana tidak bisa dimakan, bagaimana cara melihat tumbuhan yang kalau kita potong batangnya akan keluar air sehingga kalau kita kehausan kita bisa minum, dan banyak teknik-teknik yang lain. Suatu ketika kami tiba di materi untuk mempraktikkan pengetahuan itu. Jadi kami naik gunung, pergi ke suatu gunung yang tidak terlalu tinggi. Sesampainya di puncak, kemudian senior kami bilang, kalian lihat tower signal, pemancar signal di sana? Kami bilang kami lihat, itu ada sekitar kurang lebih 3-5 kilo. Kita akan bertemu di tower signal sana. Tetapi kami, ada sekitar kami 4 orang, kami akan melewati hutan rimba. Mereka akan lewat jalan kampung, tetapi kami harus lewat hutan rimba untuk mempraktikkan cara membaca kompas dan cara membaca peta kontur. Peta kontur adalah peta yang khusus untuk gunung tersebut, digambarkan sehingga tidak jatuh di jurang, bisa mendapat jalan yang tepat dan lain sebagainya. Singkat cerita, tantangan kami untuk saat itu adalah untuk melewati hutan yang panjang yang tidak kami ketahui dengan bekal kompas, peta kontur dan parang. Tentu kalau ada duri-duri yang melekat atau pohon-pohon yang menghalangi kita bisa, atau ranting-ranting bisa kita potong pakai parang. Nah saudara-saudara, singkat cerita kami melakukan perjalanan. Beberapa kali kami melenceng dari titik derajat yang sudah kami bidik pakai kompas. Tapi bersyukur dengan adanya kompas, kami bisa kembali ke jalan yang tepat. Di satu sisi peta kontur menolong kami. Ada jurang-jurang yang tidak harus kami lewati. Karena dalam peta kontur kalau kita bisa membaca, semakin mepet sebuah garis, semakin curam jurang tersebut. Namun semakin lebar berarti tidak ada jurang. Singkat cerita kami berjalan dan kami sampai di tujuan. Saya yakin kalau kita tidak ada peta dan kompas, kita pasti tersesat. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tidak sedikit pendaki gunung yang hilang ketika mereka mendaki gunung. Banyak orang yang tersesat. Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah berita, satu pemuda dari Palangkaraya naik gunung, kemudian dia tersesat di salah satu gunung di Kalimantan Tengah. Dia tersesat, dia sendiri sudah 3 hari dia keliling-keliling hutan, dia tidak bisa dapat jalan pulang. Akhirnya dia berhenti, kemudian dia pasrah dengan keadaan sembari dia makan daun, apa yang bisa dimakan dia makan. 1 minggu kemudian ada orang kampung yang lewat untuk berburu,
kemudian menemukan ada anak yang terhilang. Singkat cerita dibawa pulang, kemudian diwawancara, dan kemudian dia bisa dikembalikan ke keluarga. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, anak ini hilang atau pendaki ini hilang arah karena dia tidak punya kompas. Dia tidak bisa membaca mana arah yang benar. Kedua, dia hilang karena tidak ada yang membimbing dia untuk berjalan di jalan yang tepat. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, topik kita pada pagi hari ini itu berbicara tentang topik yang sama, yakni pentingnya suatu bimbingan atau tuntunan. Sehingga tanpa bimbingan tersebut kita tersesat, kita terhilang, bahkan mungkin kita binasa. Tidak sedikit para pendaki gunung ditemukan mati jatuh di jurang karena mereka tidak memiliki alat apapun. Tidak ada yang tahu mengenai lokasi yang ada di sekitar. Nah saudara-saudara, firman Tuhan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang hal yang sama, yakni bimbingan dan tuntunan. Nah firman Tuhan yang kita baca itu dilatar belakangi oleh sikap Israel yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, di dalam perjalanan mereka menyembah lembu emas. Hal ini membuat Tuhan murka sehingga dalam ayat 3 di pasal yang sama yang kita baca pagi hari ini, di dalam ayat 3 Tuhan berkata begini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar, tengkuk, supaya jangan aku membinasakan engkau. Mengapa Tuhan tidak mau lagi pimpin Israel? Karena Israel memberontak kepada Allah. Allah murka, mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, mendengar hal ini Musa ketakutan dan khawatir. Mengapa Musa ketakutan dan khawatir? Karena Musa sadar kalau tidak ada bimbingan Tuhan, kalau tidak ada tuntunan Tuhan, Israel hilang. Israel tersesat, mereka akan binasa. Tanpa ada bimbingan Allah, Israel tidak akan pernah sampai di tanah perjanjian. Mereka pasti tersesat, mereka terhilang, dan kemungkinan mereka mati. Mendengar Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan menyertai lagi Israel, Musa sedih. Musa khawatir. Dia takut. Sehingga dalam ayat 12 yang kita baca, Musa berbicara kepada Tuhan. Ibu bapak, saya mencoba membahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya kita bisa mengerti narasi yang ada. Dalam ayat 12 Musa berbicara kepada Tuhan. Kalau disederhanakan kira-kira Musa bilang seperti ini ke Tuhan. Tuhan memang menyuruh kami berangkat menuju Kanaan. Tapi Tuhan tidak lagi mau membimbing kami. Kami tidak tahu siapa yang harus kami andalkan membimbing kami. Tuhan, kalau memang aku mendapat belas kasihan Tuhan, tunjukkan jalan yang harus kami lewati. Melihat Musa, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tahu bahwa Musa ini orang yang baik, anak yang taat. Berkali-kali kita melihat dalam Alkitab Musa memiliki relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Sehingga seperti seorang bapak yang sedang menenangkan anaknya, Tuhan mencoba meyakinkan Musa. Tuhan bilang, Musa, jangan khawatir. Oke, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Ibu apa yang diberkati Tuhan seolah-olah tidak terlalu yakin dengan apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membimbing Israel. Musa sekali lagi merasa perlu untuk memastikan bahwa Tuhan betul-betul menyertai Israel. Dalam ayat 15 dan 16 di sana Musa kembali berkata kepada Tuhan. Saya sekali lagi mencoba menyederhanakan bahasanya. Dalam ayat 15 dan 16 kira-kira Musa berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau bimbing kami, tolong jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau memang kami mendapat belas kasihan Tuhan, bimbing kami Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi Tuhan menjawab Musa, karena aku mengenalmu, aku mengasihimu Musa, maka aku akan mengabulkan permintaanmu, membimbing engkau dan umat Israel. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, yang menarik adalah
pada ayat 18, mari kita memperhatikan ayat 18. Pada ayat 18, di sana Musa bertanya kepada Tuhan demikian. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah berarti Musa tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan? Tidak. Musa tahu bahwa Allah membimbing Israel dengan tiang awan dan tiang api. Itu penyataan kemuliaan Allah. Bahkan Musa pernah naik ke Gunung Sinai di mana Allah menyatakan kemuliaannya, dan Musa berdiam berhari-hari di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan yang diliputi kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya lantas mengapa Musa meminta Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kemuliaannya? Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, jawabannya adalah memang betul Musa pernah melihat kemuliaan Tuhan. Namun kali ini dia ingin melihat sekali lagi. Kenapa? Karena dia pengen benar-benar yakin bahwa Tuhan tetap menyertai Israel. Bahwa Tuhan tetap dekat dengan bangsa yang tegar tengkuk itu. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, yang menakjubkan bagi saya dalam narasi ini adalah Tuhan menjawab dengan cepat sekali. Seolah-olah Tuhan bilang, yes, aku mengasihimu Musa. Aku mengasihi bangsa Israel, bahkan bangsa yang tegar tengkuk itu. Aku mengasihimu dan aku akan menuntun engkau dan bangsa itu ke tanah perjanjian. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, narasi ini benar-benar menggetarkan saya. 3 kali Musa meminta bimbingan dan tuntunan Tuhan. Musa ingin benar-benar mendapatkan kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Musa ingin benar-benar yakin bahwa Allah tetap dekat dan tidak jauh. Musa ingin sungguh-sungguh memahami apakah Musa dan bangsa Israel masih ada tempat di dalam hati Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mengapa Musa perlu tahu? Karena Musa menyadari betul tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan, bangsa Israel tidak berdaya. Mereka hancur, mereka mati. Sehingga bimbingan Tuhan adalah hal yang paling fundamental untuk bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ibu Bapak, jika pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan tentang Israel menuju tanah perjanjian, maka bukankah kehidupan kita juga merupakan sebuah perjalanan? Namun bukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Kita sedang menuju Yerusalem yang baru. Saudara, tahukah kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan? Dan perjalanan kehidupan bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kehidupan penuh dengan lika-liku. Perjalanan kehidupan ini banyak lembah yang curam, lembah yang seram yang harus kita lewati. Terkadang kita harus melewati kerikil-kerikil tajam yang akan melukai kaki kita. Terkadang kita harus berjalan dengan lutut kita yang berdarah. Terkadang kita gentar, kita tertekan, kita takut. Iman kita menjadi lesu, jiwa kita tidak tenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan perjalanan hidup yang berat, bukan? Hari ini pandemi meluluhlantahkan seluruh gerak-gerik banyak orang. Bahkan kematian dijumpai di mana-mana. Pertanyaannya adalah, siapa yang kita andalkan? Siapa yang membimbing dan menuntun kita menjalani kehidupan kita? Pandemi COVID mengajarkan kita banyak hal. Mereka yang mengandalkan harta tidak ada gunanya. Mereka yang mengandalkan uang tiada artinya. Bahkan mereka yang menyombongkan diri menuju kematian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pandemi ini tidak peduli orang kaya, orang miskin, selebriti, dia pintar, dia bodoh, masyarakat bawah, pejabat, bahkan dokter dan perawat mati. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, pertanyaannya sekali lagi, siapa yang membimbing kehidupan kita?
Musa mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan Allah. Mengapa kita membutuhkan Allah? Karena tidak ada satupun yang mampu membimbing dan menuntun kita seperti Allah. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada satupun pribadi, tidak ada satupun kekuasaan, uang, harta, jabatan, tidak ada. Hanya Allah. Pada saat kita meminta bimbingan Allah, pada saat itu juga jaminan yang mulia menjadi milik kita. Bimbingan Allah mungkin tidak akan pernah melepaskan kita bebas dari masalah, tidak. Bimbingan Allah tidak berarti kita bebas dari pergumulan, tidak. Tetapi bimbingan Allah itu berarti kita hidup atau mati, kita ada di dalam tangan Allah yang besar itu. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, mari kita pastikan dengan sungguh-sungguh siapa yang membimbing dan menuntun hidup kita. Karena jika bukan Allah yang membimbing dan menuntun hidup kita, kita terhilang, kita tersesat tanpa arah karena tiada Allah. Pertanyaan yang patut kita renungi di hari ini adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh seperti Musa 3 kali meyakinkan kehidupannya bahwa Allah betul-betul ada di dalam kehidupan dia, menuntun dia dan bangsa yang dipilih Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, siapa yang menuntun, yang membimbing kehidupan kita? Kiranya Allah yang besar, yang berdaulat, yang maha kuasa itu menjadi jaminan bagi perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, perjalanan kehidupan kami yang kami lewati tidak jarang melululantahkan semangat kami, membombardir kehidupan iman kami. Tidak jarang air mata menetes di pipi kami, hati kami berduka. Karena banyak hal-hal yang berat yang menyerang, pergumulan-pergumulan banyak sekali menyerang kami. Kami khawatir Tuhan, kami lemah. Kami tidak mampu berjalan jika bukan Tuhan yang membimbing kami. Biarkan kami seperti Rasul Paulus mengatakan, di dalam kekurangan kami, di dalam kelemahan kami, disitulah kami kuat karena ada Tuhan yang membimbing, menyertai kami. Kuatkan kami jemaat-Mu Kalam Kudus Ambon, dari anak-anak sampai usia indah. Teguhkan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan berikan kami hasrat yang besar untuk betul-betul menghadirkan penyertaan Allah yang sempurna itu di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan. Kami mau Engkau memperlakukan kami seperti Engkau memperlakukan Musa. Engkau berkata kepada hamba-Mu, aku sendiri akan membimbingmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami yang ajaib dan berdaulat itu. Amin. Saudaraku, kita akan sama-sama menyaksikan warta tayang.
Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita di hati. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Pujian Kristen nomor 421, Kau tak kulupakan. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku? Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Karena Ia janji kau tak dilupakan, berjalanlah maju, sukacitalah. Tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Penginjil Marlon Lahope. Disilakan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di tengah pekerjaan kami yang penghasilan mulai berkurang, pendapatan kami mulai menurun. Di saat ini kami sudah memberikan persembahan kepada Engkau. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami, menjadi persembahan syukur yang harum di hadapan Engkau. Bukan soal jumlah, namun kami memberikan ini dengan hati yang tulus kepada Engkau. Kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada Engkau Bapa, biar Tuhan melindungi, menjaga jemaat kami. Seluruh jemaat Kalam Kudus Ambon, baik yang berada di Ambon atau keluarga kami yang berada di kota-kota seberang, dalam keadaan apapun mereka, apapun yang sedang mereka lakukan, lindungi dan sertailah kami semua ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang bergumul dalam kesehatan, biar Tuhan memberkati. Setiap usaha yang dilakukan untuk pengobatan, usaha medis apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Kami berdoa kepada Engkau untuk pertumbuhan rohani jemaat kami. Kekhawatiran kami adalah ibadah yang dilakukan secara online, yang bukan hal biasa bagi kami. Menurunkan niat kami untuk bersekutu, menurunkan niat kami untuk beribadah. Namun kami rindu Tuhan mengingatkan kami, dalam keadaan apapun, ibadah yang dibentuk, ibadah yang dilakukan, yang dilangsungkan dalam bentuk apapun, kiranya boleh menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh secara spiritual. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi yang ada. Engkau Allah yang membimbing kami, Allah yang menuntun kami. Bimbinglah pemerintah kami, tuntunlah bangsa kami. Biar Tuhan menolong setiap usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi yang ada boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan kepada Engkau,
Allah yang akan terus menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kehidupan kita mulai hari ini sampai seterusnya ada dalam bimbingan dan tuntunan Allah yang perkasa dan berdaulat itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan kiranya menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, kiranya Tuhan memberkati ibu bapa, saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.